wasallam ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amal. Lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah faslun. Jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang maksiat telinga. Wa min ma'asil udhuni, dan diantara maksiat telinga al-istima'u ila kalami qaumin akhfawhu anhu. Jadi mendengar, nguping terhadap perkataan seseorang yang disembunyikan darinya, perkataan suatu kaum yang disembunyikan dari kaum tersebut. Jadi kalau wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'al, ini kan istama'a yastami'u istima'an, secara bahasanya begitu. Itu wazan istaf'ala itu biasanya digunakan untuk mencari-cari atau digunakan juga untuk meminta. Artinya apa? Dia sengaja mencari-cari obrolan orang, yang mana obrolan tersebut itu tidak mau diketahui oleh orang lain, gitu kan. Dia malah sengaja ngopi. Orang misalkan lagi ngobrol berdua dari pintu misalkan, nggak boleh. Ataupun ya yang semisalnya dengan hal demikian. Nah, jadi ini adalah juga contoh dari bentuk tajassus yang diharamkan. Dalam Al-Quran kan dijelaskan wala tajassasu, Contohnya lagi adalah mencari kabar tentang apa yang terjadi misalkan dengan tetangganya, agar dia tahu apa yang terjadi dengan keadaan mereka, yang mana tetangganya tersebut itu merasa sakit, merasa tersinggung kalau seandainya ada suatu hal yang tidak diketahui, ada sesuatu hal, kalau hal tersebut istilahnya diketahui oleh orang lain, biasa kan, artinya dia tidak mau hal tersebut diketahui orang lain. Berbeda kalau seandainya memang kalau tetangganya tukang maksiat, boleh diserang. Artinya boleh diserang dalam rangka mengingkari kemaksiatan tersebut. Contoh lain, misalkan orang punya buku diari khusus, yang mana enggak berisikan tentang curahan hatinya, orang yang dicinta, nggak mau buku diarinya itu diketahui oleh orang lain, dia malah umpet-umpetan membaca isi dari buku tersebut orang lain. Itu enggak. Beda kalau halnya istilahnya dipang-pang gitu, di story WA curhat. Aduh, ada kan yang gitu.
Ada yang sering curhat di story WA, di Instagram, di Facebook. Itu beda lagi urusannya. Itu kan istilahnya dia yang apa namanya? Dia yang mengumbar ya. Jadi terkadang memang begitu. Kalau mau tahu keadaan seseorang katanya lihat aja itu apa namanya media sosialnya. Tiba-tiba jadi aku enggak. Terus wa ilal mizmari. Di antara maksiat telinga yang selanjutnya adalah mendengarkan terhadap suara mizmar. Apa kemarin mizmar? Ya, mendengarkan terhadap suara seruling. Memainkannya haram, mendengarkannya juga haram. Wa tumbur, guitar, wa huwa alatul lahwin tushbihul 'ud. Ya, alat musik yang mengandung unsur senar. Jadi kalau seandainya dimainkan alat musik tersebut satu enak, maka itu haram untuk didengarkan. Terus wasairil aswatil muharramah, begitu juga mendengarkan kepada suara-suara yang diharamkan. Wa kal istima'i ilal ghibati, kemudian seperti mendengarkan terhadap ghibah. Jadi orang lagi ngegibah malah dia ikutan nimbrung. Wan namimati, dan adu domba. Wa nahwihima, dan lain-lain. Bi khilafi ma idza dakhala alaihi sama'u qahran wa karihahu. Berbeda kalau seandainya dia masuk ke dalam telinga tanpa dia mencari-cari, untuk mendengar. Qahran, secara terpaksa. Ya, wa karihahu, dan dia tidak menyukai apa yang menjadi obrolan tersebut. Misalkan ada dua temannya lagi menggibah, tiba-tiba dia lewat. Artinya kan dia lewat itu tidak sengaja kan mendengar apa yang mereka ucapkan. Akhirnya mendengar, oh lagi ngomongin orang lain, lagi ngomongin orang lain, maka harus diingkari di dalam hati tersebut. Harus membenci apa yang terjadi dengan kedua temannya tersebut. Itu contoh saja. Walazimahul ingkaru in qadara, dan wajib untuk mengingkari kalau seandainya dia mampu. Jadi tadi kembali bahwa maksiat telinga adalah mendengarkan terhadap seruling dan alat-alat musik yang diharamkan. Layakunanna fi ummati unasun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Layakunanna fi ummati unasun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Al ma'azif di situ maksudnya adalah alat musik yang diharamkan. Dalil ilahnya apa? Ilat keharamannya.
makna dari pengharaman terhadap alat-alat musik, bahwa kenikmatan yang terjadi dari alat musik tersebut itu menyeru atau mendorong terhadap kerusakan terhadap suatu perbuatan yang maksiat, dan juga merupakan syiar orang-orang fasik, artinya kebiasaan mereka, karena dikenal bahwa mereka orang-orang fasik adalah sering menggunakan alat musik yang diharamkan. Jadi kalau itu tadi, kalau seandainya dia mampu merubah kemungkaran tersebut, wajib untuk mengingkari. Kalau seandainya dia tidak mampu, misalkan orang yang duduk di majelis tersebut adalah orang yang dia segani, maka apa yang harus dilakukan? Dia tinggalkan majelis tersebut yang di dalamnya ada kemungkaran. Apapun itu istilahnya, yang majelis di dalamnya ada kemungkaran, wajib untuk diingkari. Kalau seandainya dia mampu, artinya mampu tersebut tidak membahayakan dirinya, tidak menyebabkan terhadap maksiat yang lebih besar. Ya kan ada terkadang orang kalau diingkari kemaksiatannya, orang malah nambah-nambah. Misalnya tadinya haram memang maksiat, tapi kalau ada yang diingkari, kalau ada yang mengingkari gitu, malah jadi-jadi, malah menjadi-jadi, maka tidak sampai kepada batas demikian. Kalau seandainya demikian, jadi wajib mengingkari saja di dalam dirinya, di dalam hatinya. Terus khudil ibar